Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat gini hari. Apa kabar para pecinta catur di seluruh Indonesia? Kembali lagi bersama saya di channel Indo Hobi Catur. Kali ini saya akan mereview game yang terjadi semalam antara Max Warmerdam dari Belanda melawan Jergus Peschak dari Slovakia. Mohon dikoreksi jika saya salah dalam mengeja namanya. Pertandingan ini cukup menarik. Kenapa saya mengambil game dari partai Challenger ketimbang dari yang partai Master? Mari kita lihat seperti apa permainannya. Warmerda memulai dengan pion ke E4, lalu pion ke E5, kuda ke F3, kuda ke C6, gajah ke B5, Ruy Lopez, lalu kuda ke G7. Di sini hitam memilih pertahanan Kozio, kemudian dilanjut dengan kuda ke C3. Pembukaan yang kurang kompetitif, seharusnya hitam melanjutkan dengan pion ke A6. Kemudian dilanjutkan dengan kuda ke G6, gajah ke C4, gajah ke C5. Ini adalah langkah baru dalam varian ini, jadi kita sudah masuk ke dalam permainan baru. Lalu pion ke H4. Kita membalas dengan pion ke H6, kuda ke D5. Sampai di sini hitam disarankan untuk segera rokade. Tapi hitam malah memilih untuk melangkahkan kuda G ke E7. Lalu pion ke C3 bermaksud menguasai pusat papan dengan langkah lanjutan D4 ataupun ke B4 untuk mengusir gajah mundur ke petak B6 atau ke D6. Kemudian hitam rokade, langkah yang kurang tepat. Seharusnya hitam memindahkan gajahnya dulu ke B6. Kemudian kuda ke G5, putih bermaksud mengorbankan kudanya karena setelah pion H memakan kuda dan pion H putih memakan pion di G5, maka putih akan menguasai lajur H. Kemudian dilanjutkan dengan kuda makan kuda di D5. Di sini disarankan hitam untuk melanjutkan dengan kuda ke A5, mengancam gajah aktif putih. Setelah gajah mundur ke F1, lalu pion F5, mencoba menguasai pusat papan, lalu kuda makan kuda di E7, gajah makan kuda di E7, pion B4, mencoba mengusir kuda, pion F makan pion di E4, pion B makan kuda di A5, lalu pion H memakan kuda di G5, pion H memakan pion di G5, gajah memakan pion di G5, dan menteri ke H5, lalu dilanjut dengan pion ke D5, D4, dan hitam melangkah dengan gajah memakan gajah di C1. Di sini putih tidak langsung mengambil gajah yang di C1, tapi melangkahkan dengan menteri ke H7 skak. Lalu raja menghindar ke petak F7, menteri ke H5, G6 menutup skak, lalu menteri makan pion di E5. Setelah menteri ke F6, kedudukan sampai saat ini masih seimbang. Oke, mari kita kembali ke langkah hitam yang sebelumnya. Setelah hitam memakan kuda di D5, putih memakan kuda di D5 dengan pion E. Sampai di sini hitam memiliki dua pilihan langkah, yaitu pion ke B5 ataupun kuda mundur ke E7. Jika hitam memilih untuk memundurkan kudanya ke E7, setelah pion maju, gajah memakan pion, maka putih memiliki gajah yang membidik ke petak F7, lalu dilanjutkan dengan menteri ke F3 dan juga membidik ke petak F7. Setelah hitam memindahkan menterinya ke E8, tapi hitam akan tetap kesulitan untuk menjaga pion ini. Oke, mari kita kembali lagi. Setelah pion E memakan kuda di D5 dan hitam memilih pion ke B5. Dilanjutkan dengan gajah mundur ke B3, kuda ke A5 mengancam gajah, dan gajah ke C2. Ini adalah langkah terbaik bagi putih, mengarahkan gajah untuk menguasai diagonal dari B1 hingga ke H7. Kemudian kuda ke B7, tentunya hitam tidak ingin pion B maju dan mengancam dua perwiranya. Menteri ke H5, D6, pion D4, mengancam gajah, pion E makan pion di D4, lalu putih rokade. Kemudian F5, menutup diagonal gajah putih, dan kuda langsung pindah ke F3. Pion memakan C3, gajah ke H6, dan pion C memakan pion di B2, mengancam benteng. Kita kembali dulu. Setelah gajah memakan pion di H6, jika saja hitam mencoba memakan gajah di H6, setelah menteri ke G6, skak,
raja ke H8, menteri makan pion di H6, raja ke G8, menteri ke G6, raja ke H8, kuda ke G5, mengancam skakmat di petak H7, tapi hitam bisa membela dengan menteri ke E7. Oke, mari kita kembali ke permainan. Setelah pion memakan pion di B2, putih memilih untuk melanjutkan dengan benteng A ke E1. Mencoba untuk menguasai lajur E untuk membatasi ruang gerak bagi raja. Kemudian menteri ke F6, tentunya dengan rencana untuk memakan gajah di petak H6. Lalu gajah mundur ke petak D2, gajah D7, mencoba mengancam menteri dengan ke petak E8. Gajah C3, dan menteri ke H6. Di posisi ini tentunya hitam jangan terpancing dengan memakan gajah di C3. Karena setelah ini hitam akan skakmat dalam 5 langkah. Jika dilanjutkan akan seperti ini. Kuda ke G5, gajah makan pion di F2 skak, raja ke H1, menteri ke H3 skak, pion G makan menteri di H3, lalu benteng F ke B8, dan setelah skak di petak H7, raja menghindar ke petak F8, maka akan mat di petak H8. Tentunya langkah terbaik bagi hitam adalah dengan memajukan pion ke G6. Setelah gajah memakan menteri di petak G6, lalu pion G memakan menteri di H5, gajah makan pion di B2. Di sini kedudukan masih seimbang. Hitam unggul satu pion, sedangkan putih unggul semua perwira yang aktif. Kita kembali ke permainan. Setelah gajah ke C3 mengancam menteri, hitam memindahkan menterinya ke petak H6. Ini adalah langkah blunder, dan putih langsung menusuk dengan benteng ke E7. Ini adalah langkah yang terbaik. Tentu saja jika putih memilih dengan menteri memakan menteri di H6, setelah pion G memakan menteri di H6, dan gajah makan pion di B2, kedudukan kembali menjadi seimbang. Jadi serangan putih menjadi sia-sia. Kita kembali lagi. Setelah benteng ke E7, dan hitam membalas dengan menteri memakan menteri di petak H5. Lalu putih jalan benteng ke G7 skak, raja ke H8, benteng ke F7, skak dari gajah, raja ke G8, benteng ke G7 lagi skak, raja ke H8, dan benteng mengambil gajah di petak D7 skak, ditutup dengan benteng ke F6, putih memakan benteng di F6 skak, raja ke G8, benteng ke G7 skak, lalu raja menghindar ke petak F8. Kemudian putih melanjutkan dengan kuda ke G5. Lalu gajah memakan pion di F2 skak, benteng memakan gajah di F2, kuda ke C5, mencoba untuk menggunakan kudanya untuk bertahan. Lalu putih melanjutkan dengan gajah memakan pion di B2. Menteri ke E8, justru ini adalah langkah yang salah, karena sekaligus menutup jalan raja, dan diakhiri dengan kuda ke H7, skakmat. Sekian saja review kali ini dari saya. Jika ada kritik dan saran, silahkan ketikkan di kolom komentar. Jika Anda suka, klik like, klik dislike jika tidak suka, dan subscribe agar saya semakin bersemangat memuat video-video menarik lainnya dari dunia catur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video berikutnya. See ya.